Oke, dilanjut Mas. Ini untuk mengatasi agar terhindar dari keinginan ejakulasi itu gimana ketika badannya stres atau tegang seperti itu. Karena kan keinginan ejakulasinya itu tinggi ya Mas Riko ya. Hmm. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi Hmm. keinginan ejakulasi itu? Aslinya itu yang cara paling gampang ya, ya kita mengatasi stresnya. Kalau mau cara yang lebih gampang, asumsikan kondisi seks amatif sudah terjadi. Oke, Asumsikan kalian sudah menguasai seks amatif. Ini penting. Jadi kayak seakan-akan kalian sudah menguasai seks amatif. Walaupun belum, aman. Pasti nanti tiba-tiba bisa. Tuh. oke. Jadi kita beranggapan atau berpikir kalau kita sedang berada di dalam seks amatif itu ya Mas Riko ya. Karena kan posisinya Sudah, itu kan ya sudah menguasai. sudah menguasai ya Atau posisinya. sudah tidak ada keinginan ejakulasi. Atau Oke, ejakulasinya sudah terlupa. oke, Jadi kalau kita kan belajar di seks amatif ini untuk menjadi ruang kan. betul. Dan dari latihan viral harusnya kita sudah benar-benar tahu, oh ternyata aku ruang ini. Nah, dari Oke, ruang itu kita bisa bikin asumsi, terserah. Tinggal milih. Ini lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian perokok berat ya, ya, perokok berat misalnya, perokok berat, ini dulu waktu mungkin sekitar 7 tahun lalu. 7 tahun lalu itu kan aku kan masih kerja di pabrik rokok, ngetes-ngetes rokok kan, otomatis kan ketagihan, ya, tagihan. Tapi aku pingin nggak ngerokok, pingin berhenti gitu loh, pingin berhenti. Nah akhirnya aku bergulat dengan kebiasaan, kayak memusi diriku sendiri gitu loh. oke. Akibatnya aku memaksa diriku untuk nggak ngerokok. Padahal kebiasaannya itu masih merokok. Itu susah. Misal hari pertama, ah nggak ngerokok ah gitu. Tapi masih nyicipi kan, karena ada kewajiban Iya, untuk nyicipi rokok, iya kan? betul Nah, betul. ketika kita melakukan hal tersebut, memusuhi diri kita sendiri, yang saat ini sedang memang hobinya ngerokok, itu pasti kita ada dalam konflik yang sangat-sangat ruwet. Kayak misal ada orang mempunyai kebiasaan coli, tapi dia ingin nggak coli, itu juga susah. Karena kita melawan diri kita sendiri. Tapi kalau kita sadar akan diri kita yang sebenarnya, oh, aku ternyata adalah ruang, ya udah tinggal diubah. Tinggal diasumsikan aja aku udah nggak punya kebiasaan merokok. Cuma 2 hari udah hilang. Ini penting ini. Oke, Ini tips yang sangat penting. Jadi walaupun aku ada tugas ngerokok, aku nggak perokok, bahkan sampai sekarang. oke. Bayangin, bayangin nyoba rokok ya. Nyoba rokok, otomatis kan biasanya orang ketagihan kan. Ya aku awalnya ketagihan, tapi ketika udah menerapkan kesadaran, maksudnya, oh aku ruang, berarti aku bisa milih kemungkinan, berbagai kemungkinan. Akhirnya aku milih yang di mana aku nggak ngerokok. Nah di situ ya mungkin di hari pertama aku masih ngerokok. Di hari kedua rasanya itu nggak enak, kecuali pas aku nyobain rokok. Anehnya di situ. Oke. Ya, ya, ya. Akhirnya aku yang nggak ngerokok sampai sekarang ya pas pingin gitu pun mungkin sebulan itu aku cuma 1 batang mungkin. Kalau diajakin orang, kalau nggak diajakin ya aku nggak ngerokok. Oke. Itu bisa diterapkan di mana saja. Artinya kalau mungkin kalian sedang terlilit hutang atau apapun itu bisa diterapkan dan akan sangat efektif. Misal kalian terlilit hutang, biasanya kita kan berusaha bergulat dengan hutangnya kan, dengan Oh, fenomena ya. hutangnya kan. Tapi kalau Ka- kita bisa sadar ruang di mana fenomena hutang ini terjadi ya kita tinggal milih, oh hutangnya hilang gitu. Ini cepat. Aku juga pernah kena hutang sekitar 150-an kayaknya. Jadi dalam 1 bulan itu lunas, terus ya gampang intinya. Intinya kalau kita bisa stay di kesadaran itu sangat gampang. Oke. Jadi kita beranggapan bahwa tidak memiliki utang gitu Mas Riko. Atau Iya, gimana? hutangnya sudah lunas. Utangnya sudah lunas. Iya, Oke. hutangnya sudah lunas. Berarti Tinggal hal-hal positif aja yang kita terapkan dan kesadaran diri kita gitu Mas Riko. ya intinya kita harus Oke. tahu, ah, oh diriku ini yang ini. Jadi kita Ya, nggak berusaha merubah. Kita oke. tinggal tinggal milih. Tapi kalau kita masih menyadari aku ini yang ya aku ini Riko yang punya hutang, nah itu susah. Artinya kita berusaha mengubah
realitas yang kita anggap nyata. Tapi kalau kita terjun ke lautan, benar-benar tahu, oh berarti aku adalah ruang segala fenomena muncul. Nah, di situ kondisi kehidupan akan terlihat seakan-akan sebagai mimpi. Otomatis kita bisa milih mimpinya. Kayak misal Mas Kadam sadar ketika Mas Kadam mimpi. Ya, Mimpinya bisa dipilih kan? bisa. Ya kan? Tapi kalau Ya. Mas Kadam nggak sadar kalau lagi mimpi, mimpinya nggak bisa dipilih. Hmm, Ya kan? Sesuai pendaman Mas Kadam apa? Tapi kalau kita sadar sedang bermimpi, mimpinya itu bisa kita pilih. Kita mau milih mimpi apa? Nah, kalau kita sadar diri kita yang asli, yang adalah kesadaran atau lautan, otomatis kondisi luaran atau kondisi eksternal kita, kerjaan kita, ataupun kondisi apapun lah, itu kayak menjadi sebatas mimpi. Nah, di situ kita baru bisa milih. Ini yang namanya kehendak bebas dan beban dan sangat berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan kita terjebak di diri palsu atau di ego atau yang dinamakan Riko, Kadam dan lain-lain dan akhirnya kita berusaha mengubah realita. Tapi kalau di kesadaran kita tinggal milih. Oh, ternyata ini cuma mimpi, ya udah diganti aja mimpinya. oke, Paham? paham. Ini sangat-sangat wus lah.